Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, Akuntansi Internasional kelas 6B dari Universitas Muria Kudus dengan dosen pengampu Ibu Susana Himawati. Kami akan menjelaskan tentang bab 5, pelaporan dan pengungkapan. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri, Dita Putri Fajriyanti, NIM 2019-12079. 2. Dita Lanungsari, NIM 2019-12100. 3. Dinda Salsa Septiani, NIM 2019-12221. Yang keempat, Eka Laila Riksa, NIM 2019-12238. Pada bab ini, kita akan menguji hubungan informasi finansial dan non-finansial dalam ketetapan internasional. Pembahasan mengarah pada pengungkapan yang berhubungan dengan pelaporan keuangan bagi pengguna dari pihak luar. Kita berkonsentrasi pada topik tersebut dan tidak akan membahas setiap isu-isu pengungkapan yang digunakan pada laporan keuangan pengguna, penyedia laporan, dan dari segi profesional keuangan. 1. Perkembangan pengungkapan. Perkembangan sistem pengungkapan yang hampir serupa dengan perkembangan sistem akuntansi yang dibahas pada bab 2, standar dan praktik pengungkapan, dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan, undang-undang, berhubungan dengan politik dan ekonomi, tingkat perkembangan ekonomi, pendidikan, budaya, dan faktor-faktor lainnya. Perbedaan pengungkapan nasional sebagian besar didorong oleh perbedaan di pengelolaan dan keuangan perusahaan. Di Amerika Serikat, Inggris Raya, dan negara-negara Anglo-Amerika lainnya, ekuitas pasar paling berjasa dalam menyediakan keuangan bagi perusahaan dan menjadi sangat maju. Dalam semua pasar ini, kepemilikan cenderung menyebar di antara para pemegang saham dan proteksi investor sangat ditekankan. Investor dari pihak institusi memainkan peran yang berkembang di negara-negara ini, menuntut pengembalian keuangan dan meningkatkan nilai pemegang saham. Pengungkapan publik yang telah maju dalam merespon akuntabilitas perusahaan kepada masyarakat luas. Di negara-negara lain seperti Prancis, Jerman, Jepang, dan berbagai negara dengan pasar yang baru muncul, pemegang saham tetap terkonsentrasi dan bank secara tradisional telah menjadi sumber keuangan utama perusahaan. Pengungkapan sukarela. Manajer memiliki informasi yang lebih baik daripada pihak luar mengenai performa perusahaan mereka saat ini dan ke depannya. Beberapa kajian menunjukkan bahwa manajer berinisiatif untuk mengungkap informasi seperti itu secara sukarela. Keuntungan dari pengungkapan tersebut mungkin menyangkut biaya transaksi yang lebih rendah dalam perdagangan sekuritas perusahaan, bunga yang lebih tinggi dari analisis keuangan dan investor, meningkatkan likuiditas saham, dan biaya modal yang lebih rendah. Laporan yang paling terkini menyokong pancangan bahwa perusahaan lebih mencapai keuntungan dalam pasar modal dengan mempertinggi pengungkapan mereka secara sukarela. Laporan meliputi tuntutan bagaimana perusahaan bisa menggambarkan dan menjelaskan investasi potensi mereka kepada investor. Investor di seluruh dunia menuntut informasi yang mendetail dan berkala. Tingkat pengungkapan sukarela meningkatkan negara dengan pasar yang telah maju dan baru muncul.
Dalam sebuah karya ilmiah klasik, penulis berpendapat bahwa komunikasi manajer dengan investor luar tidak sempurna ketika 1. Manajer memiliki informasi kuat tentang perusahaan mereka. Yang kedua, insentif manajer tidak sesuai dengan bunga dari semua pemegang saham. 3. Peraturan akuntansi dan audit tidak sempurna. Penulis menyatakan bahwa dengan menggunakan mekanisme seperti kompensasi yang menghubungkan bonus manajer dengan nilai saham jangka panjang, bisa mengurangi konflik ini. Kebutuhan pengaturan pengungkapan. Untuk melindungi investor, sebagian besar bursa sekuritas bersama dengan lembaga peraturan profesional dan pemerintah seperti halnya Komunikasi Pertukaran dan Sekuritas Amerika Serikat dan agen pelayanan keuangan di Jepang menentukan laporan dan kebutuhan pengungkapan pada perusahaan domestik dan asing yang mencari akses untuk pasar mereka. Semua bursa ini ingin memastikan bahwa investor memiliki informasi yang cukup untuk memperbolehkan mereka mengevaluasi kinerja dan prospek perusahaan. Tidak dimanapun juga, bukti ini lebih mengena daripada di Amerika Serikat, yang standar pengungkapannya secara umum dianggap menjadi yang paling kuat di dunia. Bursa saham dan peraturan pemerintah secara umum membutuhkan perusahaan asing yang terdaftar untuk melengkapi semua informasi keuangan dan non-keuangan yang hampir sama seperti yang dibutuhkan untuk perusahaan domestik. Perusahaan asing yang terdaftar secara umum memiliki fleksibilitas yang berhubungan dengan prinsip akuntansi yang mereka gunakan untuk sejumlah pengungkapan. Di kebanyakan negara, perusahaan asing yang terdaftar harus menyimpan dengan informasi bursa saham yang dibuat publik, mendistribusikannya kepada pemegang saham, atau dicatat dengan peraturan di pasar domestik. Akan tetapi, banyak negara yang tidak mengawasi dan melaksanakan kebutuhan akan pengungkapan kesesuaian antar yurisdiksi. Proteksi pemegang saham bermacam-macam di seluruh negara. Negara Anglo-Amerika seperti Kanada, Inggris Raya, dan Amerika Serikat memberikan investor proteksi ekstensif dan ketat. Sebaliknya, proteksi pemegang saham kurang memberikan tekanan di bagian negara lain di dunia. Sebagai contoh, sementara Cina melarang perdagangan orang dalam, yurisdiksinya yang lemah membuat pelaksanaannya hampir tidak terlihat. Undang-undang Perlindungan Pemegang Saham di Republik Ceko, Meksiko, dan negara-negara dengan ekonomi pasar yang baru muncul juga bersifat elementer. Bahkan di sebagian besar negara maju, konsep perlindungan investor yang asli dan banyak pengamat berpendapat bahwa hal ini masih tidak memadai. Sebagai contoh, perdagangan orang dalam bukanlah tindakan kriminal di Jerman, sampai Akta Perdagangan Sekuritas diumumkan pada tahun 1994. Force dan Lang membahas dua objek investor berorientasi pasar, perlindungan investor, dan kualitas pasar. Yang pertama, proteksi investor. Investor dijamin dengan informasi dan dilindungi dengan pelaksanaan dan pengawasan peraturan pasar. Kecurangan mencegah adanya penawaran publik, perdagangan, pemilihan, dan ekuitas penawaran. Informasi keuangan dan non-keuangan yang bisa dibandingkan telah ditemukan sehingga investor bisa membandingkan perusahaan area industri dan negara. Yang kedua, kualitas pasar. Pasar adalah adil, tersusun, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan dan perbuatan jahat. Keadilan pasar dipromosikan dengan akses informasi yang wajar dan berkesempatan berdagang. Efisiensi pasar berkembang dengan meningkatkan likuiditas dan mengurangi biaya transaksi. Kualitas pasar ditandai dengan kepercayaan investor dan mereka memfasilitasi pembentukan modal. Harga mencerminkan persepsi nilai investor tanpa keputusan sewenang-wenang atau berubah-ubah.
Force dan Lang juga mengulas 4 prinsip pada investor yang berorientasi pasar yang seharusnya dijalankan. 1. Keefektifan biaya. Regulasi biaya pasar sebaiknya dibandingkan dengan keuntungan sekuritasnya. Yang kedua, fleksibilitas dan kebebasan pasar. Regulasi tidak seharusnya menghalangi kompetensi dan evaluasi pasar. Yang ketiga, laporan keuangan transparan dan pengungkapan secara menyeluruh. Yang keempat, perlakuan setara perusahaan domestik asing. Pembahasan laporan keuangan SEC Amerika Serikat. SEC secara umum mewajibkan pendaftar asing untuk melengkapi informasi keuangan yang pada hakikatnya sama dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan domestik. Akan tetapi, laporan keuangan pendaftaran tidak harus disiapkan menurut GAAP Amerika Serikat jika mereka disajikan sesuai dengan prinsip lembaga akuntansi secara menyeluruh dan dilengkapi dengan rekonsiliasi kuantitatif dengan pendapatan bersih GAAP Amerika Serikat, ekuitas pemegang saham, dan pendapatan per saham jika secara material berbeda. Beberapa pengamat menyatakan bahwa syarat laporan keuangan SEC bagi perusahaan asing menghalangi mereka dari pembuatan sekuritas mereka yang ada di Amerika Serikat. Pendapat sebaliknya bahwa sistem akuntansi dan pengungkapan terkini melindungi investor dan memastikan kualitas pasar modal Amerika Serikat. Pokok yang mendasari argumen ini ialah prinsip utuh pengungkapan dan perlakuan setara isu domestik dan asing. Selanjutnya, praktik pelaporan dan pengungkapan. Praktik pengungkapan laporan tahunan memperlihatkan respon manajer terhadap kebutuhan pengaturan pengungkapan dan insentif mereka untuk menyediakan informasi laporan pengguna secara sukarela. Untuk beberapa jenis pengungkapan, kebijakan manajer memainkan peranan penting yang mengawasi dan oleh karena itu pelaksanaannya sulit. Yang pertama, pengungkapan terhadap informasi ke depan. Yang kedua, segmen pengungkapan. Yang ketiga, pelaporan tanggung jawab sosial. Yang keempat, pengungkapan khusus untuk laporan keuangan non-domestik. Yang kelima, pengungkapan pengaturan perusahaan. Dan yang terakhir, pengungkapan dan laporan usaha internet. Selanjutnya, pengungkapan informasi progresif. Pengungkapan informasi progresif adalah pertimbangan tinggi yang relevan di dalam kesetaraan pasar dunia. Contohnya, Ford Directive menyatakan bahwa laporan tahunan seharusnya menyertakan sebuah indikasi pengembangan perusahaan di masa depan. Informasi progresif ada 3. Yang pertama, perkiraan pendapatan, laba rugi, arus kas, pengeluaran modal. Yang kedua, tujuan informasi mengenai kinerja dan posisi ekonomi di masa depan yang tidak menentu daripada perkiraan menyangkut proyek, periode fiskal, dan proyeksi jumlah. Yang ketiga, laporan program dan sasaran manajemen untuk usaha masa depan. Selanjutnya, pengungkapan segmen. Tujuan pelaporan segmen adalah menyediakan informasi bagi para pemakai laporan keuangan mengenai skala relatif, kontribusi laba, tren pertumbuhan dari berbagai industri dan wilayah geografis, perusahaan yang didiversifikasi untuk memungkinkan para pemakai laporan keuangan membuat pertimbangan yang baik terhadap perusahaan secara keseluruhan. Pelaporan pertanggungjawaban sosial mengacu pada pengukuran komunikasi informasi tentang pengaruh perusahaan terhadap kemakmuran pegawai, komunitas sosial, dan lingkungan. Hal ini mencerminkan sebuah kepercayaan bahwa perusahaan bergantung pada pemegang saham dalam laporan tahunan kinerja terhadap lingkungan dan sosial mereka, seperti halnya laporan keuangan yang mereka berikan pada pemegang saham. Selanjutnya, laporan tahunan bisa meliputi khusus untuk mengakomodasi pengguna-pengguna laporan keuangan non-domestik. Pengungkapan tersebut meliputi
Yang pertama, laporan ulang yang mudah tentang informasi keuangan ke dalam mata uang asing. Yang kedua, pembahasan perbedaan antara prinsip akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan utama dan beberapa ketetapan prinsip akuntansi lainnya. Yang ketiga, posisi dan laporan keuangan ulang terbatas di ketetapan standar akuntansi yang kedua. Yang keempat, sebuah perusahaan keuangan lengkap disiapkan yang berhubungan dengan ketetapan prinsip akuntansi kedua. Selanjutnya, pengungkapan pengelolaan perusahaan. Pengelolaan perusahaan berhubungan dengan sarana internal, di mana perusahaan dijalankan atau dikendalikan tanggung jawab, akuntabilitas, hubungan di antara pemegang saham, anggota direksi, dan manajer yang disusun supaya mencapai sasaran perusahaan. Dengan kata lain, pengelolaan perusahaan adalah hak dan perlakuan pemegang saham, pertanggungjawaban direksi, transparansi, dan peran saham di mana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Di antara permasalahan pengelolaan pengungkapan dan pemegang, Dallas memberikan sebuah rancangan kerja untuk memahami dan menilai pengelolaan perusahaan di sebuah negara. 4 komponen dari rancangan kerja antara lain: 1. Infrastruktur pasar, mencakup pola kepemilikan atau terarah versus bebas, keleluasaan di mana peraturan terdaftar di masyarakat, hak kepemilikan, dan pasar untuk pengendalian perusahaan atau pengambil alihan. 2. Lingkungan hukum, meliputi sistem hukum dan hak pemegang saham dengan jelas, diterangkan dan dengan konsisten dan dikuatkan secara efektif. Undang-undang perusahaan dan undang-undang sekuritas adalah bagian dari lingkungan hukum. 3. Lingkungan peraturan, hampir mendekati dengan lingkungan hukum. Agen pengaturan bertanggung jawab atas pengaturan pasar supaya sesuai dengan hukum yang ada. 4. Infrastruktur informasi, bersinggungan dengan standar akuntansi yang digunakan dan apakah hasil keuangan akurat, lengkap, dan tepat waktu. Pengungkapan dan laporan bisnis di internet. World Wide Web semakin banyak digunakan sebagai saluran penyebaran informasi, di mana media cetak sekarang memainkan peranan sekunder. Penyebaran informasi secara elektronik menawarkan keuntungan seperti tidak terlalu mahal dibandingkan penggunaan media cetak dan menawarkan komunikasi instan. Web juga memungkinkan penyebarluasan informasi secara interaktif yang tidak serupa dengan media cetak. Sebuah perkembangan penting yang akan memfasilitasi pelaporan bisnis melalui web adalah Extensible Business Reporting Language atau XBRL, yaitu sebuah sistem penamaan informasi atau data. 3. Pengungkapan laporan tahunan di negara-negara dengan pasar baru muncul. Pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan di negara dengan pasar yang baru muncul biasanya kurang luas dan kurang dapat dipercaya daripada semua perusahaan dari negara berkembang. Pengungkapan yang tidak dapat memadai dan menyimpang, serta melemahkan proteksi investor yang telah dicatat sebagai kontribusi untuk krisis keuangan Asia Timur tahun 1997. Level pengungkapan yang rendah di negara dengan pasar yang baru muncul konsisten dengan sistem pemerintahan dan keuangan perusahaan mereka. Ekuitas pasar tidak berkembang dengan baik. Bank dan orang dalam seperti kelompok keluarga menyediakan keuangan paling besar, dan pada umumnya hanya sedikit tuntutan untuk bisa dipercaya. Pengungkapan kepada publik yang tepat waktu daripada lebih mengembangkan ekonomi. Akan tetapi, investor menuntut informasi tentang perusahaan yang bisa dipercaya dan tepat waktu di negara berkembang dengan pasar yang baru muncul. Regulator telah merespon tuntutan ini, sehingga membuat ketentuan pengungkapan yang lebih kuat dengan meningkatkan pengawasan dan usaha-usaha pelaksanaan mereka. 4. Implikasi bagi pengguna laporan keuangan dan manajer. Penggunaan laporan keuangan mengharapkan tingkat pengungkapan dan praktik pelaporan keuangan yang luas. Walaupun para manajer di berbagai perusahaan terus terpengaruh dengan biaya pengungkapan informasi kepemilikan,
tingkat pengungkapan yang bersifat keharusan dan sukarela terus meningkat di seluruh dunia. Manajer yang memutuskan untuk mempertinggi pengungkapan di area investor dan analis yang dianggap penting, seperti segmen dan rekonsiliasi pengungkapan, bisa mendatangkan keuntungan yang kompetitif terhadap perusahaan dengan kebijakan pengungkapan yang terbatas. Kajian lebih jauh tentang biaya dan keuntungan dari pengungkapan yang tinggi dalam ketentuan internasional seharusnya memberikan bukti-bukti yang penting dalam pembahasan ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai bab 5 tentang pelaporan dan pengungkapan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.